Pemirsa, selanjutnya ada ulasan menarik lain untuk Anda. Kalau yang satu ini khusus untuk yang punya hobi lari. Nanti akan dibawakan oleh rekan Valeri Budianto. Valeri, silakan Valeri. Ya, Valen, kita benar sekali akan membahas terkait dengan sebuah fenomena yang kembali viral. Ini seputar dengan Anda yang hobi lari. Apakah Anda pernah menyewa jasa joki Strava? Karena memang tren joki Strava ini kembali marak di media sosial. Dan sesuai dengan namanya, layanan ini memberikan jasa untuk menggantikan orang lain menjalankan aktivitas olahraga, tetapi menggunakan akun Strava dari penyewa jasa. Fenomena joki Strava marak di media sosial. Joki Strava adalah jasa di mana seseorang membayar orang lain untuk menyelesaikan aktivitas olahraga atas nama mereka di platform Strava seperti lari atau bersepeda. Fenomena ini didorong oleh kebutuhan akan validasi digital dan ketakutan tertinggalkan atau FOMO di media sosial. Joki Strava menawarkan rekaman prestasi palsu rute cepat, elevasi tinggi untuk diklaim seakan-akan itulah hasil usaha pemilik akun. Platform Strava sudah membuat algoritma untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memberi opsi lapor pengguna. Sejumlah psikolog menekankan pentingnya literasi digital agar pengguna menyadari nilai olahraga sebagai proses sehat, bukan sekedar panggung prestasi palsu. Lucu sih sebenarnya ya, cuman mungkin ini karena fenomena FOMO kali ya, jadi banyak orang yang pengen agak show off sedikit gitu di media sosialnya, cuman sayang aja gitu kalau misalnya emang FOMO-nya udah bener gitu ya untuk sesuatu yang lebih baik untuk kesehatan, tapi harus pakai joki kayaknya jadi kayak kurang pas gitu. Mungkin untuk joki Strava untuk anak-anak yang FOMO yang baru-baru make itu pasti mereka akan pakai itu karena mereka kan cukup sosial media cukup intens juga kan, apalagi sekarang ada banyak TikTok kayak Instagram, itu pasti mereka pakai. Itu juga menjadi hal-hal yang wajar bagi teman-teman kita juga. Tapi untuk saya sendiri, saya lebih ke kesehatan atau lebih ke olahraga itu penting sih Kak. Ya kaget aja sih kok Strava bisa ada jokinya juga. Kalau saya ya olahraga memang benar-benar karena suka. Kayaknya sayang banget gitu loh kalau pakai joki, buat apa? Itu kan sama aja menipu sendiri ya. Wong kita kan bukan karya kita. Nah olahraga buat siapa sih? Buat kita kan. Ya berapa kilo ya harusnya kita ukur kemampuan kita, hasil kita seperti apa. Bukan orang lain, ngebuat orang lain yang sehat orang lain dong. Fenomena joki Strava menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak terbohong instrumental digital. Kembalikan semangat olahraga ke nilai sehat dengan kejujuran, bukan semata validasi sosial virtual. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, fenomena joki Strava kembali hangat diperbincangkan di media sosial di mana seseorang dibayar untuk melakukan aktivitas olahraga seperti bersepeda atau berlari menggunakan akun orang lain. Fenomena ini tidak sekedar unik, namun juga membuka percakapan tentang validasi sosial, gengsi digital hingga identitas diri. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi loh dan juga berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam segmen Anda Tanya Psikolog pada nomor 0215839900 dan Anda juga bisa bergabung tanya langsung dengan memindai QR Code di layar Anda di sebelah kanan Anda. Dan untuk membahasnya telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom Psikologi Joyce Manurung. Mbak Joyce, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valeri, apa kabar? Pemirsa Kabar juga selamat baik pagi. Mbak. Siap. Mbak Joyce, apa sih yang Anda lihat dari fenomena ini, sekadar tren, FOMO, atau haus validasi? Sebenarnya ini sebuah kondisi yang mencakup beberapa aspek psikologi yang saling memengaruhi ya. Saya melihatnya ada 4 aspek sebenarnya. Yang pertama soal presentasi diri. Nah kita tahu media yang berhubungan dengan publik, media sosial misalnya ya, itu memunculkan sebuah kesempatan seseorang untuk presentasi. Sebenarnya sah-sah saja karena itu menjadi bagian dari misalnya tuntutan era saat ini. Nah namun ketika kita melihat bahwa arahnya bukan hanya sekedar presentasi yang positif, namun sudah ada unsur manipulasi, ini yang perlu dikhawatirkan. Lalu yang kedua, ini bicara soal perbandingan sosial. Kita itu harus mengakui Mbak Valeri bahwa setiap pengguna media yang berhubungan dengan publik atau sosial itu tanpa disadari kita tuh terikat loh dengan media sosial itu ya. Sehingga kita berusaha untuk melihat perbandingan sejauh mana sih bagusnya saya dengan orang lain.
Nah, ketika kita melihat orang lain lebih bagus personanya, performanya, prestasinya, itu bisa mengarah pada perbandingan sosial yang negatif, yang secara potensial bisa menurunkan rasa sejahteranya kita dan memunculkan rasa tidak mampu. Nah, ini juga menjadi poin penting dalam sebuah penelitian yang berhubungan dengan social media fatigue. Yang ketiga nih, bicara soal adiksi. Karena kita terikat nih, karena kita mesti menampilkan diri kita di media yang sosialnya sifatnya menjangkau ranah publik yang banyak dan luas, maka setiap prestasi yang muncul itu kan memunculkan misalnya like, views yang banyak. Kemudian kita bisa misalnya ya di-scroll orang gitu sering gitu ya. Nah, ini secara tidak langsung memunculkan perasaan bahagia. Ada hormon-hormon happy yang muncul, dopamin misalnya. Nah, kalau sudah merasa bahagia, tubuh itu ingin mengulangi pengalaman serupa sehingga kita terus terkoneksi, bahkan kita menjadi terikat dan akhirnya berkelanjutan yang kadangkala bisa mengesampingkan peluang-peluang lain, kesempatan-kesempatan lain dan sebagainya. Nah, yang keempat ini Mbak Valerie yang buat saya paling mendasar. Ada upaya memanipulasi untuk mendapatkan power atau kekuasaan dan mendapatkan penghargaan pada diri ketika berhasil memanipulasi persepsi publik. Nah, ini yang gawat Mbak Valerie, karena kalau ini terus di-maintain, artinya kita tidak lagi puas menjadi diri kita sendiri. Justru kita terus berupaya mencari manipulasi lain yang membuat persepsi publik positif terus-menerus kepada kita. Itu 4 poin pentingnya. Baik Mbak Joyce, ini tadi kita juga sempat membuka ya di QR Code tanggapan dari netizen dan banyak dari mereka yang sudah berkomentar setuju juga dengan pernyataan bahwa memang pengguna Joki Strava ini dianggap memiliki masalah mental, haus validasi biar dianggap keren, dan ada juga yang menyatakan masalah mentalnya mungkin karena haus validasi. Jadi ini mengkonfirmasi apa yang tadi Mbak Joyce jelaskan ya, salah satu dari keempat poin tersebut. Kemudian juga ada yang menyebutkan mungkin karena faktor lingkungan terdekatnya berawal dari gabut lalu akhirnya kena mental. Ada yang berkomentar seperti itu juga. Dan juga ada penelpon yang sudah masuk. Terhubung bersama dengan kita ada Pak Mulyono dari Jakarta. Pak Mulyono, silahkan apa yang ingin disampaikan dan ditanyakan kepada Mbak Joyce. Selamat pagi dengan Mbak Joyce. Saya ingin tanya dari kacamata psikolog nih. Sebenarnya apa sih dampak jangka panjangnya bagi seorang yang biasanya ini hidup dalam citra digital yang palsu begitu? Apakah juga nanti yang harus dilakukan orang tua atau mungkin sekolah untuk membangun kesehatan mental di era digital ini? Boleh mungkin masukannya Mbak Joyce? Ya. Terima kasih Bapak. Setiap orang yang berupaya untuk memanipulasi situasi dirinya, latar belakangnya adalah rasa cemas, takut, khawatir, dan sejenisnya. Nah, yang kita khawatirkan tanda kutip ini akan berkelanjutan, kan begitu ya Pak? Nah, ada 3 poin kekhawatiran yang saya pikir akan muncul. Yang pertama, khawatir untuk tidak pernah tampil di publik. Jadi pengennya tampil supaya publik tahu siapa saya. Publik itu notice loh ada saya. Itu yang paling utama. Sehingga dia berusaha mencari konten-konten atau hal-hal yang bisa ditampilkan ke publik. Yang kedua, khawatir atau cemas apa yang harus saya tampilkan gitu. Jadi dia akan terus mengupayakan entah itu mencari profil orang lain, menggunakan jasa orang lain atau apapun sehingga durabilitas gitu ya, kecenderungan dia untuk tampil menjadi tinggi. Nah, yang ketiga ini Pak, dia akan mengalami khawatir atau cemas bahkan kalau orang tahu dia bohong. Nah, itu yang paling mengkhawatirkan sebenarnya. Kalau orang takut orang lain tahu dia bohong, bisa dibayangkan perasaannya tidak akan pernah merasa puas, merasa tenang, dan dia selalu merasa terus diuntit. Kapan saya dilihat? Harus saya dilihat dan sebagainya. Nah, kalau ini berkala dan terus-menerus semakin berkembang, dia akan bisa memunculkan gejala kecemasan, Pak, gangguan kecemasan. Nah, ini baik, yang kalau gitu Mbak Joyce, kira-kira apa nih pesan yang perkembangan. bisa disampaikan pada pemirsa yang mungkin saat ini sedang terjebak nih dalam validasi digital supaya bisa lebih autentik dan juga menerima diri sendiri?
Betul, 2 poinnya, edukasi dan literasi tadi saya setuju. Edukasi itu perbanyak edukasi untuk diri sendiri. Banyak hal yang bisa kita optimalkan, potensi diri kita, belajar banyak, tunjukkan memang kemampuan yang original dari diri kita. Yang kedua, kita punya kesempatan untuk melihat hal-hal yang bisa kita tampilkan. Contoh misalnya ya, kita melihat orang lain nih berhasil, kita mengambil itu sebagai sebuah inspirasi. Sehingga konten-konten kita itu bisa memotivasi orang lain. Nggak perlu harus menduplikasi atau memanipulasi apa yang orang punya, tapi membuat sesuatu yang betul-betul khas diri kita. Dan paling penting adalah menghargai diri kita apa adanya. Kita itu semuanya berharga dan punya kemampuan yang memang diberikan Tuhan. Itu yang harus ditonjolkan. Tidak perlu membandingkan dengan diri orang lain. Jadi, baik, menghargai diri sendiri apa adanya yang Mbak Joyce itu menjadi salah satu kunci agar memang kita tidak terjebak dalam duplikasi maupun FOMO, ikut thread orang lain, termasuk ikut terlibat dalam fenomena Joki Strava. Terima kasih Mbak Joyce sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.